sebenarnya balik lagi ke poin-poin sebelumnya, itu kita harus banyak riset. Kita kan udah ada platform-platform yang bagus banget, yang neutral untuk melihat informasinya. Gunakan dan yaitu cek apakah itu tuh sesuai dengan visi kita atau enggak. Gitu. Banyakin riset, banyakin baca, banyakin pertimbangan juga gitu. Dan riset itu kan jangan cuman condong ke misalnya satu paslon yang kita awalnya udah mikirin, oh ini udah bagus. Risetin paslon yang lain juga gitu. Mereka juga meskipun memiliki vision yang sedikit berbeda ya dari paslon-paslon yang lain gitu. Tapi mereka juga pasti tujuannya itu satu gitu, untuk membuat Indonesia lebih baik. Selamat datang di Memilih Pemimpin Bijak Podcast episode ke-6. Gak kerasa banget kita sekarang udah ada di episode ke-6 nih para Future Ready Leaders. Terima kasih banyak sudah tune in lagi di podcast Memilih Pemimpin Bijak, persembahan dari Candela Learning. Mantap. Candela Learning adalah sebuah lembaga untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan khususnya bagi millennial leaders dan juga Gen Z workforce. Jadi emang kita tuh visionnya untuk membantu mengedukasi para youth generations gitu ya, millennial leaders dan juga Gen Z workforce atau orang-orang Gen Z yang sedang saat ini lagi naik gitu di perusahaannya gitu. Bener banget. Iya, nah episode kali ini, episode ke-6 ini kita ternyata alhamdulillah nih ada pergantian guest ya. Iya. Jadi kalau hostnya masih dengan saya, Sasha, sebagai host setianya Memilih Pemimpin Bijak Podcast. Tapi kita ada guest baru nih. Guest baru. Wah, guestnya ini adalah Kak Naufan. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja di rumah ataupun kantor ataupun di kafe dimanapun. Semoga hari ini baik-baik saja. Terima kasih banyak Kak Naufan udah menyempatkan waktunya. Yes. Kita mau berbincang-bincang dikit gitu ya. Mungkin kalau yang belum tahu Kak Naufan ini atau mau dipanggilnya Kak Aje, mau gimana nih Kak? Kak Aje kayaknya boleh deh. Kak Aje aja ya biar lebih dekat gitu ya. Soalnya nama panggilannya Aje ya. Iya. Oke, Kak Aje ini kalau boleh tahu sekarang lagi pekerjaannya apa, boleh dikasih tahu? Kebetulan aku juga terafiliasi oleh Candela ya. Jadi kalau aku pribadi itu adalah creative director dari Candela. Jadi kalau misalnya ada konten-konten termasuk podcast ini itu meluncur di YouTube ataupun di Instagram, itu untuk sementara aku yang handle. Gitu. Widih, Masya Allah keren banget ya Kak Aje. Terima kasih banyak sudah introduce. Ya jadi Kak Aje ini adalah salah satu voice of our youth generations di Indonesia gitu ya. Makanya aku nih pengen banget ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Aje. Boleh ya Kak Aje ya? Dong, boleh nah karena podcastnya kita masih berjudul Memilih Pemimpin Bijak, tentunya nanti diskusinya itu akan seputar pemilihan umum ya Kak Aje ya. Banget. Jadi kita mau ngobrolin tentang perspektif Gen Z nih khususnya gitu kan. Kak Aje Gen Z kan? Iya. Oke. Masih Gen Z. Masih Gen Z. Kayaknya emang walaupun di atas Gen Z tapi tetap Gen Z sih. Maksudnya udah in the middle of Gen Z kan. Tahun 2001 kan 2001, soalnya. iya. Ya. Oke, jadi aku nanti mau bertanya-tanya nih sedikit, enggak sih, banyak mungkin ya. Bertanya-tanya tentang pemilu 2024 di mata seorang Kak Aje. Boleh banget. Oke, nah Kak Aje sekarang ini kalau boleh tahu pemilu yang pertama atau bukan? Bukan. Ya, jadi ini tuh udah pemilu yang kedua. Oke. Pertama itu waktu pas tahun berapa? 2019 ya? Oh iya. Ya 2019 tuh kebetulan udah milih tuh sekali. Waktu pas masanya Jokowi sama Prabowo ya. Waktu itu udah sempet milih. Dan ini kalau misalnya jadi nyoblos nih, pastinya jadi nyoblos dong. Itu bakal jadi pemilihan yang kedua. Gitu. Oke. Ini ada nggak sih kayak perbedaan vibe gitu ya antara pemilu 2019 sama 2024? Jadi tentunya pasti ada ya perbedaan dari vibe-nya antara pemilu yang aku pertama kali nyoblos sama yang pemilu yang sekarang. Kalau misalnya secara keseluruhan pastinya dari jumlah paslon juga udah beda ya. Kalau misalnya dulu kan cuma ada 2, itu Jokowi sama Prabowo. Tapi kalau misalnya sekarang itu ada 3 nih. Nah, jadi kalau misalnya dari segi
uh, apa ya, kalau aku pribadi dari segi riset dan juga nyari-nyari informasi mengenai paslon pastinya lebih banyak ya, karena kan ya kalau misal nama paslon yang jelas informasi yang harus didapatkan yang dicari juga pasti Betul. lebih banyak gitu. Jadi dari segi vibes juga mungkin beda-beda juga ya. Kalau aku pribadi sih pas pemilu pertama itu sejujurnya belum terlalu merhatiin sih, maksudnya risetnya belum terlalu intens sekarang gitu. Jadi belum terlalu woke, belum terlalu melek belum terlalu melek terhadap paslon-paslonnya gitu. Jadi apapun yang terlihat dari misalnya nggak tahu sumber berita dari TV dan sebagainya itu, kalau dulu aku pribadi langsung nangkep ini itu adalah valid gitu tanpa ngecek validitasnya. Oh gitu. Iya, karena dulu belum terlalu, jujur aja belum terlalu peduli sih sama pemilu gitu. Ya, jadi apa ya, dulu tuh langsung ini nih ada berita ini ngeliat gitu, terus habis itu pemilihannya based on itu doang gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin karena aku pribadi sekarang itu karena kerjanya juga sebagai creative director, jadi harus lebih melek terhadap sosial media ya. Jadi lebih banyak ini sih, banyak informasi dari maupun sosmed ataupun informasi dari news yang dari online gitu. Jadi kalau misalnya sekarang sih lebih terbuka aja sih terhadap apa plus minus dari paslon ketiga itu gitu. Dan juga kan ada juga sekarang platform yang sangat unbiased, apa ya namanya ya? Bijakmemilih.id ya? Iya, bijakmemilih.id ya, itu juga sangat membantu karena dulu tuh kalau nggak ada ya, apa ada dulu? Belum ada sih, itu emang salah satu platform yang dibuat oleh salah satu masyarakat Indonesia juga gitu ya. Iya. Jadi from masyarakat for masyarakat gitu. Nah itu juga platform kayak gitu kan sekarang udah ada, jadi untuk warga-warga Indonesia apalagi netizen itu lebih gampang gitu untuk mencari informasi yang valid dan unbiased gitu. Jadi itu juga sangat membantu banget. Jadi emang sekarang eranya tuh sudah banyak banget informasi yang gampang didapat dan mungkin juga lebih mudah dicerna dibanding sebelumnya gitu. Oke, jadi emang beda ya pemilu 2019 sama 2024 itu ya. Oke, kalau misalnya boleh tahu nih, apa yang membuat Kak Aji itu jadi mau mencari lebih dalam lagi gitu tentang paslon-paslon dari pemimpin kita gitu? Di walaupun maksudnya emang platformnya ada, di sosial media juga ada, tapi kan maksudnya dari Kak Aji pasti ada kayak dorongan untuk mau mencari lebih lanjut gitu kan? Pastinya. Jadi sebenarnya pertama mungkin karena lebih tua ya. Jadi karena lebih tua, lebih banyak pengalaman, jadi udah lebih melihat apa ya, dunia ini seperti bagaimana gitu. Nah, karena sudah melihat dunia ini seperti bagaimana, jadi kalau aku pribadi jadi sadar sih sebenarnya tuh di Indonesia tuh ya meskipun presiden-presiden sebelumnya sudah berusaha sekuat mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu yang ada di Indonesia. Tapi itu sebenarnya masih banyak gitu masalah-masalah yang belum terselesaikan gitu. Apalagi masalah-masalah yang mungkin baru munculnya kayak beberapa tahun yang lalu ataupun 1 tahun atau beberapa bulan yang lalu gitu. Kan sebenarnya banyak ya yang belum terselesaikan, dan kalau misalnya aku pribadi sekarang jadi sadar sih bahwa ngaruh sih sebenarnya kalau misalnya kepemimpinan tuh dalam sebuah negara kayak gimana mereka cara ngeran kepemimpinannya gitu dalam menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Dan itu tentunya beda orang pastinya beda prioritas ya, maupun itu dari kita sendiri dan dari si pemimpinnya atau si paslon-paslonnya gitu. Tapi kalau misalnya aku pribadi sih pengen sih ngelihat masalah-masalah yang mungkin udah bertahun-tahun belum terselesaikan ataupun yang baru muncul tuh minimal dipermudah, atau misalnya kalau misalnya nggak bisa hilang tidak lebih parah lagi gitu. Dan ya kalau misalnya seandainya kita memilih paslon yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa vision kita sendiri, ya itu pastinya kita bakal dissatisfied dong. Kita pastinya bakal mikir, wah ini kok presiden kita nanti ke depan kok jadi kayak gini ya, kok prioritas mereka kayak gini ya, padahal kan aku kan nggak mau nih kayak gini gitu. Nah itu sangat mempengaruhi banget sih. Kasiannya aja sih banyak banget case-case di mana masyarakat yang kurang beruntung itu mereka
apa ya, suffering gitu karena mungkin ada beberapa isu-isu yang belum bisa terselesaikan oleh presiden-presiden sebelumnya gitu. Dan dengan memilih paslon yang sesuai dengan vision kita, ya kalau misalnya aku pribadi harapannya kesempatan untuk isu-isu tersebut terselesaikan ya lebih besar lagi gitu. Makanya sekarang tuh lebih banyak riset-riset itu karena itu sih. Jadi mencari pemimpin yang mungkin bisa sevisi gitu ya sama Iya, yang visi kita sendiri gitu Iya, ya. Oke. bener banget. Very noble, iya sih bener ya. Kalau dulu berarti nggak terlalu merhatiin tentang visinya paslon ya pas tahun 2019 itu. Sebenarnya perhatiin sih, cuman mungkin masih kurang kebuka aja sih mengenai sebenarnya Indonesia ini kayak gimana atau misalnya negara ini kayak gimana gitu. Iya. Kalau misalnya sekarang kan karena ya bukan cuman digital lebih gampang dicerna, tetapi mungkin kalau aku pribadi kadang-kadang juga ngelihat secara langsung gitu bagaimana isu-isunya terjadi kayak gitu sih. Jadi lebih terbuka aja sih, lebih melek aja sih terhadap isu-isunya. Makanya sekarang jadi lebih banyak riset-riset lah. Oke, luar biasa banget karena emang menurut aku juga it's a phenomenon baru juga ya, anak-anak Gen Z itu tuh sekarang udah mulai dewasa dan jadinya lebih aktif juga gitu di sosial media untuk nggak cuman mencari informasi tapi menyuarakan informasi Bener juga banget. gitu ya. Dan emang jadinya mempengaruhi sama pilihan mereka di Bener pemilu banget, kali bener ini banget, gitu bener kan. Nah tadi tuh ada satu-satu yang diomongin nih sama Kak Aje tentang isu di masyarakat gitu kan. Nah kira-kira menurut Kak Aje nih dari pandangan mata Gen Z, isu apa sih yang menurut Kak Aje tuh paling urgent gitu yang mau diselesaikan atau yang menurut Kak Aje tuh isunya tuh ini berhak menjadi sorotan bagi paslon-paslon atau calon pemimpin nanti? Kalau misalnya dari aku pribadi, ini sebenarnya alasannya atau apa yang ingin didapatkan dari paslon-paslon ini itu nyambung sama podcast episode sebelumnya sebenarnya. Oh gitu. Itu inclusivity. Jadi kalau aku pribadi sih ngelihat di jalanan atau misalnya ngelihat dari case-case yang udah pernah dibaca, itu aku masih sedih sih. Masih sedih karena banyak masyarakat Indonesia tuh tidak mendapatkan kesempatan yang sama kayak kita. Kita itu sebenarnya menurut aku pribadi lumayan beruntung ya. Privilege gitu ya. Privilege gitu. Karena kita dari awal kita lahir, terus habis itu bertumbuh menjadi anak kecil, SD, SMP, SMA dan kuliah, itu kita bisa lumayan nyaman gitu prosesnya gitu. Meskipun pastinya ada hurdlesnya, pasti ada tantangan-tantangannya masing-masing. Cuman dari si trajektorinya itu sebenarnya masih lumayan aman, gitu. Nyaman untuk dijalankan. Alhamdulillah gitu. Tapi banyak orang di Indonesia yang nggak seperti begitu. Banyak yang sebenarnya kurang beruntung lah. Kurang beruntung tidak mendapatkan trajektori seperti kita gitu. Banyak yang mungkin karena kurangnya uang, pendanaan, itu mereka jadi berhenti misalnya di SMP dari segi pendidikan. Atau mereka susah untuk mendapatkan makanan. Jadi mereka malnutrition lah, ya kan. Sebenarnya banyak case-case kayak gitu. Atau misalnya mungkin untuk orang-orang yang disabilitas. Itu mereka juga berhenti karena disabilitas mereka. Itu kan sebenarnya menurut aku pribadi kurang adil. Menurut aku sih semua manusia itu sama. Kita perlu kita memiliki hak yang sama juga. Gitu. Jadi aku pribadi sih pengen warga-warga Indonesia tuh lebih setara lah. Maksudnya dari kesempatan-kesempatannya gitu. Pengen semua warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama. Pengen banget ngelihat orang-orang yang pengen banget nih strive for greatness. Tapi mereka gak ada kesempatan untuk melakukan kayak gitu. Pengen ada kesempatan itu jadi ada. Gitu. Aku misalnya ke Borma sekarang gitu. Ya pasti ada aja ngelihat beberapa kali gitu. Misalnya anak-anak yang nangis dan lain sebagainya itu kayak aku pribadi jadi sedih ngelihatnya gitu. Karena bisa jadi mereka tuh mau yang lebih. Bisa jadi mereka mau belajar tapi gak bisa. Atau misalnya belum bisa. Bisa jadi mereka mau kayak main di taman atau misalnya punya mainan yang bisa dimainkan. Tapi mereka gak bisa. Karena mereka misalnya kurang punya
uang. Problematika kayak gitu itu sebenarnya bisa dibantu banget oleh negara. Apalagi dari strukturalnya ya, itu bisa dibantu banget gitu. Makanya aku nih pengen riset yang benar nih dalam memilih paslon-paslon tuh, karena ya aku kasihan ngeliat kayak gitu, jadi aku pengen ya minimal problem-problem kayak gitu tuh lebih kecil atau lebih dikit lah gitu jumlahnya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya motivasi utamanya. Ya sebenarnya setuju sih ya, nggak cuman dari masyarakat kecil mungkin ya, tapi banyak juga ya deket aja lah gitu ke perempuan gitu. Sebenarnya menjadi perempuan juga aku merasa ada beberapa yang harusnya aku tuh memiliki hak yang sama dengan kaum pria, tapi belum bisa mendapatkan hak-hak tersebut juga gitu. Jadi emang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila kelima kan. Itu dia, bener banget. Itu sila kelima dan itu emang menjadi salah satu isu yang urgent sih menurut aku juga. Setuju banget. Nah dengan pemikiran Gen Z seperti Kak Aje ini yang fresh gitu ya, yang mungkin menjadi masukan yang segar gitu ke dalam pemerintahan atau dalam dunia politik. Menurut Kak Aje, Gen Z itu memiliki peluang gak sih, atau peluang apa yang Gen Z bisa tawarkan ke ranah dunia politik di Indonesia? Oke, dalam dunia politik Gen Z ini sebenarnya sangat beruntung ya menurut aku pribadi, karena Gen Z ini memiliki tools yang sangat kuat dalam memproses informasi, yaitu digital. Jadi kalau misalnya mendapatkan atau ingin mendapatkan informasi, itu tuh Gen Z itu lebih gampang, karena ya let's face it lah, Gen Z itu pasti lebih melek ya dari segi digital gitu dibanding lebih canggih gitu lebih ya. canggih daripada generasi-generasi sebelumnya ya, karena ya mereka lebih terekspos dalam teknologi tersebut, jadi wajar lah ya. Jadi memproses informasi, mendapatkan informasi itu menurut aku pribadi lebih gampang. Dan itu bagus banget gitu dari segi politik, karena mereka pun bisa menyuarakannya itu lebih gampang, karena yaitu karena sosmed, ada banyak platform-platform di sosial media itu yang memudahkan kita untuk menyuarakan suara kita gitu. Jadi Gen Z ini bisa banget nih sebenarnya kalau misalnya menggunakan semua tools-tools yang ada, maupun itu cari informasi ataupun menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan, itu sebenarnya mereka bisa banget meng-convince others untuk so that they have their same vision gitu. Jadi menurut aku sangat impactful banget sih, sangat impactful banget. Karena biasanya kalau misalnya kita memiliki lebih banyak informasi dan kita bisa mencerna informasi tersebut, ya generally apa yang kita pilih, vision kita tuh bakal lebih benar dong. Jadinya juga bisa ya menghindari hoax juga. Iya bisa, sih? jadi lebih gampang untuk menghindari hoax juga gitu. Karena again, let's face it, kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu kan kalau seandainya ada hoax, apa ya? Aku pribadi nggak tahu sih sebenarnya apakah sempat terjadi ada hoax di platform media sebelumnya, kayak misalnya di koran atau misalnya di TV, itu nggak tahu ya ada hoax atau enggak ya. Ya sama lagi. Aku juga bukan dari generasi sebelumnya ya. Sebelumnya gitu. Jadi nggak tahu juga. Ya, tapi kan kalau seandainya itu ada, gitu, kan lebih susah ya untuk ngedispel rumorsnya gitu. Kalau misalnya sekarang ada platform-platform media sosial dan juga berita-berita yang bisa diakses lewat online, itu kan lebih gampang ya untuk ngedispel hoaxnya gitu. Aku sering banget kok di sosial media ngelihat, mungkin bahkan bukan cuman related to politics ya, ngelihat orang-orang netizen, orang-orang yang suka menggunakan internet itu, mereka gampang banget ngedispel hoax itu dengan cara nge-cross check ini, cross check itu, mereka bisa menyuarakannya dan akhirnya orang-orang tuh lebih melek tentang hoax tersebut gitu. Jadi untuk clarity informasi juga jadi lebih bagus sih menurut aku. Dan ya itu karena Gen Z memiliki banyak pengalaman dalam teknologi tersebut, tentunya pasti sangat berdampak dong untuk politik. Iya betul, jadinya karena semakin banyaknya informasi yang dimiliki oleh Gen Z gitu, jadinya untuk decision making di politik juga jadi lebih relevan gitu ya dengan apa yang terjadi di dunia, di Indonesia khususnya saat ini gitu. Itu nyambung sih ya ke podcast kita yang tentang demokrasi ya. Iya. Nyambung juga ternyata kita ini banyak banget yang kita bawa, ternyata podcast sebelumnya itu nyambung gitu. Soalnya emang berarti digital tools ini tuh cocok bagi republik atau bagi negara yang
berdemokrasi seperti Iya. Indonesia gitu Iya, ya. bener banget. Nah, Kak Aje, kalau di lingkungan Kak Aje sendiri nih di teman-teman Gen Z masih ada nggak sih yang belum melek politik atau kayak apatis gitu terhadap politik? Sebenarnya pasti ada ya. Misalnya ya ya kalau aku pribadi nggak mau nyebut nama gitu, tapi emang ada beberapa teman-teman yang masih nggak tahu milih mana, jadinya golput gitu. Serius? Iya, atau misalnya ngelihat ini doang, jadinya milih ini gitu tanpa riset-riset apapun lagi gitu. Iya. Pastinya masih ada, dan aku sih merasa itu bukan cuman dari Gen Z ya, tapi dari generasi-generasi lain juga Sebelumnya. pastinya ada lah gitu, yang kayak gitu. Cuman emang ya menurut aku pribadi disayangkan ya yang kayak gitu. Iya sih, sayang sih. Karena apa ya? Their voice matters. Mungkin mereka mikirnya, cuman aku doang lah satu suara yang misalnya golput gitu, atau yang milihnya ngarang. Tapi kan kalau misalnya 1 juta orang yang mikir kayak gitu kan itu lumayan besar juga gitu nomornya kan. Betul. Jadi aku ngerasanya masih ada sih yang kayak gitu, dan ya sangat disayangkan aja sih sebenarnya. Ya dulu juga sebenarnya sejujurnya ya teman-teman Future Ready Leaders, aku juga dulu kayak gitu sih mikirnya, kayak ya udah kalau golput 1 suara tuh nggak akan ngaruh gitu. Tapi sebenarnya kan kalau 1 juta orang yang mikir sama kayak gitu ya sama aja gitu. Iya, itu udah berapa persen gitu kan. Nah terus gimana ya caranya supaya Gen Z khususnya gitu ya, walaupun emang ada generasi sebelumnya yang kayak gitu juga, cuman khususnya Gen Z nih, gimana caranya supaya si Gen Z ini tuh bisa lebih aware bahwa ya their voice matters gitu. Sebenarnya kayak gitu pasti yang jelas nggak gampang ya, karena biasanya kalau orang-orang yang kayak gitu tuh mereka udah sedikit keras kepala. Bebal. Iya, mereka mikirnya udah dari awal tuh mikir ini tuh nggak akan ngaruh apa-apa. Karena kalau aku pribadi sih ngerti apa yang mereka pikirkan. Mereka tuh mikirnya kayak gini biasanya. Aku mau milih apapun juga, aku masih hidup kok. Aku mau milih apapun juga, masih sama-sama aja, Indonesia bakal kayak gini aja, aku kehidupannya nggak bakal ngaruh atau apa gitu. Cuman pada kenyataannya sebenarnya yang mungkin ini podcast episode pertama banget, Coach Fauzi pernah mengatakan. Gimana tuh? Bahwa sebenarnya yang menikmati Indonesia nantinya itu Gen Z. Iya ya. Iya, Gen Z. Mereka mereka tuh kalau dari segi umur ya, mereka masih muda, in their 20s lah. Dan pada akhirnya yang bakal mengikuti aturan-aturan pemerintah, cara pemerintahnya dijalankan itu Gen Z. Iya, yang menikmati fasilitasnya juga Gen Z. Iya, bakal Gen Z juga gitu. Jadi kalau aku sih pribadi pengen pemimpin yang sesuai dengan apa yang aku inginkan dong gitu. Kalau seandainya aku mendapatkan atau misalnya ada pemimpin yang visionnya kurang sama aku, ya nanti aku bakal kurang enak lah intinya menjalankan kehidupan di Indonesia gitu. Ntar nanti aku bakal ada komplain, gimana sih ini kok presiden gini. Aku nggak mau ya kayak gitu ya. Gitu. Gak mau menyesal. Iya, gak mau menyesal gitu ya. Jadi makanya itu salah satu alasannya. Terus kalau misalnya aku pribadi ada satu alasan lagi. Kenapa? Gimana? Look around you. Maksudnya di Indonesia ini sebenarnya yang tinggal kan bukan kamu doang. Iya. Bukan kita doang ya. Bukan kita doang gitu ya. Sebenarnya di Indonesia ini banyak banget penduduk warga-warga Indonesia. Ini Kak aja nih MBTI-nya F nih kayaknya. Iya. Benar sekali, karena kemarin baru nyoba. Ya, ini harus dilihat dong sekitarnya kayak gimana gitu. Kan yang hidup nih di sini bukan kita doang, tapi orang lain juga ada. Balik lagi ke poin yang sebelumnya kan, masih banyak orang yang kurang beruntung banget dibanding kita, gitu. Masa kita mau let enak them sendiri, suffer? Iya, masa kita mau enak sendiri sih gitu. Masa kita mau let them suffer gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya kita memilih dengan sesuai vision kita gitu, bisa jadi yang lain juga dari menurut vision kita lebih makmur gitu, lebih baik kondisi-kondisi mereka gitu. Aku ngerti sih mungkin ada beberapa orang yang ngerasa mau presidennya siapapun itu nggak bakal kerasa perubahannya gitu. Tapi apa ya, kalau dari aku pribadi tuh pasti banyak orang yang bakal ngerasa perubahannya gitu. Dan kalau misalnya kita bisa memilih dengan sesuai dengan vision kita, bisa jadi itu for the better gitu kan. Jadi makanya itu harus dilihat juga di sekitarnya. Apakah di Indonesia ini mungkin bahkan cek aja
tetangga-tetangga kita atau orang-orang yang di sekitar kita gitu. Apakah mereka sudah makmur? Apakah mereka sudah seberuntung kita? Ya. Gitu. Itu penting banget sih. Ya. KJ emang kalau ngomongin pemilu ternyata seru juga ya, walaupun sama Gen Z gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi kali KJ. Boleh. KJ udah pasti belum nih sama pilihan KJ? Ya tentunya kalau aku pribadi sudah ada yang kepikiran sih. Udah ada kepikiran untuk dipilih. Tentunya itu rahasia. Iya. Karena nggak akan kalau berjudil. Iya, nggak boleh tahu ya. Inilah. Tapi kalau kepikiran pasti udah ada. Udah ada. Ya. Oke, udah cocok gitu ya. Iya, udah cocok udah dengan yakin. Udah yakin. Oh, gimana caranya supaya kita tuh bisa yakin dengan pilihan itu gitu Kak? Sebenarnya balik lagi ke poin-poin sebelumnya, itu kita harus banyak riset sih. Kita kan udah ada platform-platform yang bagus banget, yang neutral untuk melihat informasinya. Gunakan dan ya itu cek apakah itu tuh sesuai dengan visi kita atau enggak. Gitu. Banyakin riset, banyakin baca, banyakin pertimbangan juga gitu. Dan riset itu pun jangan cuman condong ke misalnya satu paslon yang kita awalnya udah mikirin, oh ini udah bagus gitu. Risetin paslon yang lain juga gitu. Mereka juga meskipun memiliki vision-vision yang sedikit berbeda ya dari paslon-paslon yang lain gitu. Tapi mereka juga pasti tujuannya itu satu gitu, untuk membuat Indonesia lebih baik lagi gitu. Dan mereka pasti ada cara-caranya masing-masing gitu. Kita tinggal lihat prokernya ya. Iya, prokernya, cara kerja mereka kayak gimana gitu. Tapi ignoring paslon-paslon lain tuh itu tidak baik gitu. Karena berarti ya itu kurang jadi riset bias juga. Dan jadi bias, itu bener banget, jadi bias. Jadi banyakin riset, liatin paslon-paslon yang lain juga, consider paslon-paslon yang lain juga. Kalau sudah ada informasinya semua, baru kita tarik konklusi nih, kira-kira yang sesuai dengan visi kita, yang sesuai apa yang kita mau, itu apa, dan dari situ bisa jadi yakin gitu. Luar biasa. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Kak Aji atas tips and tricksnya gimana supaya kita bisa yakin dengan pilihan kita, karena kita emang bentar lagi nih hitungan hari kita akan nyoblos teman-teman Future Ready Leaders. Jadi kalau ada yang belum yakin sama pilihannya, don't worry, bisa didengar lagi tadi tips dari Kak Aji gitu ya. Semoga bisa membantu juga atas memilih pilihannya. Iya, benar. Nah banget. kita mungkin sampai sini dulu aja kali ya Kak Aji ya, untuk ngobrol-ngobrolnya mungkin di off kamera kita bisa lanjutin. Bisa banget. Karena emang ngomongin pemilu ini bisa panjang lebar gitu ya. Bisa berjam-jam kali ya. Bisa berjam-jam gitu sebenarnya. Iya, jadi ya udah kita terusin off kamera. Tapi untuk Future Ready Leaders terima kasih banyak karena sudah mendengarkan celotehan kami nih di Memilih Pemimpin Bijak Podcast episode ke-6. Semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman Future Ready Leaders. Tentunya itu bermanfaat bagi aku juga sama bagi Kak Aji juga, karena kita jadi mendapatkan insight baru gitu. Bener banget. Nah mungkin satu tambahan lagi, kalau seandainya masih ada yang bimbang cara memilih atau misalnya cara mendapatkan inspirasi untuk memilih mana yang bagus atau sesuai dengan visi Future Ready Leaders, boleh di kolom komentar kira-kira keresahannya apa aja sih. Atau bahkan kalau misalnya nggak mau related to pemilu juga nggak apa-apa. Misalnya mau memilih leaders dalam sebuah perusahaan atau organisasi gitu. Biasanya kan ada nih pemilihan-pemilihan di BEM, himpunan dan lain sebagainya gitu, di universitas kan. Nah itu kan mereka juga their voice matters kan. Bisa kalau misalnya mau ngasih keluh kesahnya diskusi tentang itu, boleh banget di kolom komentar, langsung di komen, nanti kita bakal diskusi di sana lebih lanjut. Iya, jangan lupa klik subscribe dan like juga. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dadah.